Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Tadi sempat media juga dikomplain, membuat drama lah kira-kira. Walaupun aktornya dari pemerintah umumnya. Kita cuma nyiapin layar. Tapi saya ingin mengingatkan, bagi para politisi yang mengkomplain media atau pers, itu bagaikan nakoda mengkomplain tentang ombak di laut. Kata Enoch Powell, anggota parlemen dan menteri Inggris tahun 50 sampai 80. Sekarang Ruhut Sitompul. Terima kasih Bang Karni. Saya berangkat dari pepatah, jangan main api, nanti terbakar. Inilah yang kita perdebatkan, tapi saya ingin merujuk Indonesia negara yang berdasarkan hukum. Dan kita tahu, tadi sudah disinggung oleh abang saya, Bang Togar Sianipar, hukuman mati adalah hukum positif. Jadi masih berlaku di negara kita. Sekarang timbul perdebatan pro dan kontra. Silakan kasih masukan kepada pemerintah atau kepada kami, DPR. Kebetulan saya di Badan Legislasi, ada Pak Nasir, kami juga di Komisi 3, apa masih perlu hukuman mati ini? Memang di dunia internasional sudah sepakat melalui PBB agar hukuman mati itu tidak ada, ditiadakan. Tapi kembali, lain lubuk, lain ikannya. Lain permasalahan di daerah-daerah lain yang sebelumnya mereka juga yang awal-awalnya melakukan hukuman mati. Tetapi mereka sekarang mungkin karena sudah settle, sejahtera dan lain sebagainya, menghilangkan hukuman mati itu. Dan pemakai narkoba di sana tidak seperti kita darurat narkoba. Apapun kawan-kawan mau bilang, saya kebetulan sering ditugaskan partai keliling sampai ke kabupaten kota 500 lebih. Sekarang setelah reformasi ini, tidak ada lagi kabupaten kota yang generasi mudanya tidak kena narkoba. Itu fakta. Kan kalau sama kawan-kawan mungkin, nah ini saya buktikan, saya turun. Baik dalam pilkada, baik dalam konsolidasi partai, itu fakta. Jadi, kembali saya rasa bukan karena saya tim sukses Pak Jokowi dari Bravo 5. Bukan karena itu. Tapi memang waktu Pak Jokowi sudah menang, saya ikut menemani di dalam pertemuan dengan kawan-kawan Tionghoa di hotel di Pacific Place. Kan kita juga jangan salahkan Pak Jokowi. Itu memang salah satu janji kampanyenya. Di satu pihak kita menuntut, laksanakan dong janji kampanyenya. Dan beliau mengatakan, kaitan dengan korupsi, dengan narkoba ini, memang itu niat beliau. Dan langsung beliau lakukan. Dan Jaksa Agung, saya rasa juga Jaksa Agung on the track. Bahkan kita mau bilang apapun, saya rasa Jaksa Agung, Presiden, etika tetap dijaga. Walaupun kita masih menganut hukuman mati. Apa itu? Semua tahapan loh, nggak ujuk-ujuk hukuman mati. Ada semua tahapannya. Saya ingin meluruskan, gerasi itu juga bukan Pak Jokowi langsung mengasih gerasi. Ada juga masukan dari semua. Kan dia presiden, ada perangkatnya, dia simbol negara. Jadi nggak ujuk-ujuk semua. Dan perlu saya katakan, yang saya lucu, kita ini semua, memang kita tidak menganut trias politika, teori Montesquieu. Tapi tetap kita sadar tidak sadar, kita ada eksekutif, kita ada legislatif, kita ada yudikatif. Berbicara yang kita perdebatkan ini, maaf saja, kita harus hormati. Benteng terakhir orang mencari keadilan, yaitu pengadilan hakim. Tapi nggak ada yang kita kritisi. Ini kan hakim. Ya, eksekutornya Kejaksaan Agung. Tapi etika,
Sampai ini bukan karena ditunda, tapi kita ada satu hajat besar. Konferensi Asia Afrika. Karena itu ditunda. Tapi sekali lagi kaitan dengan judul Bang Karni. Pak Jokowi itu tipe orang yang tidak bisa ditekan-tekan. Dia sudah buktikan, itu bukan pencitraan. Itulah Jokowi. Jangan karena kita lihat dia krempeng. Dia dari Solo. Hati-hati sama orang Solo. Hati-hati sama orang Jawa. Lebih galak dia dari orang Batak kalau dia menunjukkan kegalakannya. Demi kebenaran. Jadi Bang Karni, kejadian nanti malam seperti yang dikatakan Bang Karni, tinggal ya jam, menit, detik akan terjadi. Tapi ya sebenarnya saya terima kasih. TV One ini sebenarnya sudah mengangkat, ya, bukan hanya mereka yang mau dieksekusi ini, tapi yang menjadi korban-korban. Bagaimana keluarga, bagaimana anak, bagaimana kawan saya ini pembela Ratu Jarimah, Ratu Ekstasi, anaknya kena, dia bikin organisasi, dia bantai itu semua. Jadi kita sebelum keluarga kita kena, janganlah ya kita merasa tidak perlu. Tapi karena ini hukum positif. Bicara dengan saya juga orang nggak setuju hukuman mati, tapi ini hukum positif. Kita negara hukum. Jadi sudah. Jadi intinya Ruhut itu setuju Jokowi tidak atau menolak gerasi. Jokowi mendukung. Pak Jokowi jelas kita dengar statement beliau, ya, kaitan dengan hukuman mati, pengampunan itu beliau tolak. Saya rasa ini sudah baik kok. Ya udah benar. Sudah benar. 100 untuk Pak Jokowi. Terima kasih. Tunggu dulu. Ya. Kalau nggak salah dulu Ruhut itu pendukung SBY. SBY itu kasih gerasi 4, termasuk Korbi. Terpidana mati. Terima kasih. Baca lolos dari hukuman mati. Terima kasih Bang, itu yang saya katakan, lain pemimpin lain caranya. Sekarang saya mau tanya ke kawan-kawan, kenapa PBB itu tidak ribut? Teroris, eksekusinya di era siapa? Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. PBB nggak ribut, apa itu PBB? Karena kemarin dikritik oleh Jokowi waktu pidato pembukaan Konferensi Asia Afrika, langsung marah dia, pening aku lihatnya. Bang, kaitan yang abang bilang narkoba, aku kan bilang sama abang, beberapa tahun yang lalu mungkin pemikiran Pak SBY di situ. Internasional PBB sepakat kalau bisa kita tidak melakukan lagi hukuman mati. Tapi kembali ke Indonesia kita ini sekarang Bang, karena nyatanya saya rasa kalau sekarang ditanya juga ke Pak SBY, maaf aja, abang boleh tanya Bang. Aku rasa hatinya juga sekarang setuju Bang. Kenapa? Udah ngeri banget ini Bang. Narkoba ini, udah ngeri banget ini. Generasi muda kita rusak karena narkoba Bang. Zamannya dia juga udah rusak. Sekarang lebih parah Bang. Sekarang, kalau dulu zaman Pak SBY kaitan narkoba Bang, mungkin ya kira-kira kalau 100, nilai tertinggi 100, mungkin dulu Bang sekitar 40. Tapi sekarang Bang, udah 90 Bang. Apa tuh? Peningkatan pemakaian narkoba itu Bang. Enggak, baru sekitar 50-60. Oh enggak Bang, Zaman sekarang begini. SBY juga sekitar. Bang, running text TV Abang kalau nggak salah. Atau salah satu TV. Apa? Saya Komisi 3 dengan Pak Nasir. Bang, itu LP semua udah overloaded. Muat 1000, isinya 5000. Apa bukan dari dulu? Bang, abang tahu? Enggak, bukan itu. 1000 sekarang 5000. 5000 itu Bang, hampir 60% narkoba. Narkoba Bang. Itu fakta. Jangan-jangan itu karena dapat gerasi zaman SBY. Enggak Bang. Enggak Bang. Ya udah, beda dengan sekarang. Tapi kalau sekarang saya setuju hukuman mati bagi narkoba. Udah betul itu Pak SBY, udah betul itu Jaksa Agung. Terima kasih Bang. Benar ya. Terima kasih Pak Karni. Jadi memang kalau tadi Prof Cipta,
angkat topi, kami angkat jempol dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba ini. Artinya kami menilai bahwa, artinya teman-teman di parlemen ini menilai bahwa Pak Jokowi dan Pak JK itu berani, tegas, dan adil. Artinya berani dan tegas, misalnya tidak takut ya menghadapi gertak sambal dari sejumlah pimpinan negara. Ya, karena ada warga negaranya yang akan dieksekusi mati. Ya, kemudian juga adil. Adil itu apa? Sudah melewati proses-proses hukum yang ada di negara kita ini. Nah, artinya ketika beliau menolak gerasi, tentu sudah ada pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Kenapa kami bilang berani, tegas, dan adil? Karena ternyata memang Presiden Jokowi dan Pak JK itu memahami bahwa hari ini kejahatan narkoba itu sudah seperti senjata pemusnah massal. Ya. Dia sudah berubah wujud menjadi senjata pemusnah massal. Bukan saja di kota-kota besar, sampai ke pelosok-pelosok desa, hari ini narkoba atau penyalahan guna narkoba itu terjadi. Bukan saja rakyat biasa, bahkan juga di kalangan pejabat juga ya menyalahgunakan narkoba ini. Oleh sebab itu memang Pak Karni, kami menilai bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dan JK dalam konteks ya penegakan hukum yang berani, tegas, dan adil ini patut kita acungkan jempol. Meskipun memang barangkali Pak Karni, ada sebagian orang barangkali bilang jangan-jangan ini adalah upaya untuk menutupi kelemahan Presiden Jokowi. Ya, selama barangkali 6 bulan pemerintahannya banyak kelemahan di sana, kelemahan di sini dan sebagainya. Kami tidak melihat seperti itu. Ya, barangkali saja dalam konteks ini memang beliau harus seperti ini. Mungkin saja dalam konteks lainnya, ya beliau barangkali belum mampu menanggulangi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Nah karenanya kami melihat bahwa ini adalah sesuatu yang positif seperti yang dikatakan oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Brazil. Paling tidak dengan adanya hukuman mati seperti ini, ya negara-negara yang di luar Indonesia itu memberikan warning kepada warga negaranya agar tidak membawa narkoba ke Indonesia. Nah karena itu Pak Karni kami melihat bahwa memang ini menjadi penting ya, karena apa? Karena negara itu kan fungsinya salah satunya melindungi warga negaranya dari berbagai macam kejahatan. Ya. Karena itu negara, kalau kita lihat ada seperangkat aturan dalam negara ini. Kalau kita lihat hukum pidana kita itu ada 9 ya, jenis kejahatan yang diancam hukuman mati. Apakah kejahatan ekonomi, kejahatan terorisme, kejahatan hak asasi manusia, bahkan juga kejahatan narkotika ini. Kita ingat misalnya tahun 2007 ya, tahun 2007 ada upaya untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal pidana mati terhadap undang-undang narkotika, tapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan pasal 28A sampai 28I ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebab apa? Sebab memang ada pasal 28J yang menurut saya itu menjadi pasal kunci. Bahwa ketika hak asasi digunakan oleh seseorang, maka orang ini juga harus menghormati, menghargai hak asasi orang. Untuk apa? Untuk menghadirkan ketertiban umum dan keadilan sosial. Jadi kalau misalnya ada yang menilai seolah-olah hukuman mati itu melanggar HAM, dia sendiri sudah tidak menghormati, menghargai ya hak asasi orang lain. Ada hak orang lain untuk berkembang, tapi dia rusaki dengan narkoba. Ada hak orang lain untuk hidup, tapi dia rusaki dengan narkoba. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa dia menggunakan hak asasinya tanpa menghargai, menghormati hak asasi orang lain. Sehingga apa yang terjadi? Ya, terjadilah ketidaktertiban. Yang terjadi adalah ketidakadilan. Inilah yang terjadi hari ini. Nah, kita lihat juga misalnya tahun 2008, Amroji dan kawan-kawan juga melakukan judicial review terkait dengan tata laksana hukuman mati. Walaupun ini tidak ada kaitannya, tapi paling tidak waktu itu ya, Mahkamah Konstitusi juga menolak karena hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi apa yang dilakukan oleh negara sudah benar, secara yuridis sudah benar. Cuman persoalannya secara politis ya. Secara politis ketika sudah masuk ranah politis pasti ada pro kontra. Makanya saya ingin mengatakan bahwa kalau ada sebahagian teman-teman yang merasa bahwa ya hukuman mati itu bertentangan dengan hak asasi manusia, seolah-olah mereka menutup mata mereka, menutup telinga mereka, menutup hati mereka terkait dengan kejahatan narkoba yang hari ini sudah merebak di Indonesia. Jadi Indonesia ini sekarang Pak Karni, Indonesia ini Pak Karni bukan lagi negara transit, negara produsen. Ya. Tadi Pak Beni sudah sampaikan bahwa ada lab atau ada tempat yang menjadi terbesar di dunia.
Saya pikir ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Nah karenanya kita juga paham Pak Karni bahwa memang ada proses hukum di negeri ini yang belum sempurna, itu kita akui. Ya, menurut catatan The World Justice Report, ya, salah satu LSM di Amerika, meskipun kita barangkali bisa setuju dan tidak setuju, bahwa memang upaya untuk memperoleh hukum yang adil di Indonesia ini masih menjadi problem, masih menjadi masalah. Nah, kalau kita lihat misalnya tahun 2013, ya, itu di tahun 2013 ada laporan dari Ombudsman RI, ya, pengaduan masyarakat ke Ombudsman terkait dengan perilaku polisi. Tahun 2013 itu ada 668 yang dilaporkan. Nah, tahun 2014 itu ada 778. Nah, begitu juga jaksa. Di tahun 2014 itu ada 95 yang diberi sanksi oleh Kejaksaan Agung. Begitu juga hakim. Dari laporan Komisi Yudisial, tahun 2014 ada 95 hakim. Ya, bahkan ada 122 hakim, ya, yang kena sanksi. Kita memang tidak melihat angka-angka itu, tapi yang kita sampaikan bahwa ternyata memang ada problem, ya, di institusi penegakan hukum kita, dan ada problem di aparat penegak hukum kita, mulai dari tingkat awal di kepolisian, kejaksaan, sampai kepada pengadilan, bahkan sampai di tingkat lembaga pemasyarakatan. Itulah problem kita, Pak Karni. Baik, kita lihat pemirsa.